adalah Trend of the Week Maret minggu ketiga tahun 2024. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kamu yang menjalankan. Bulan Ramadan kali ini di jalur Gaza disambut dengan ketegangan yang mendalam oleh warga Palestina yang terus berhadapan dengan agresi yang dilancarkan oleh Israel. Apalagi Israel menyatakan tidak akan berhenti melakukan agresi meski bulan puasa dan mendapat kecaman dari berbagai negara. Keterlaluan banget sih. Namun beberapa dari mereka tetap berupaya untuk mensyukuri dan menikmati sahur pertama mereka di kamp pengungsian. Ya, paling tidak mereka masih bisa bertemu Ramadan. Namun yang pasti, korban jiwa masih terus berjatuhan. Tak ada harapan soal gencatan senjata. Tercatat setidaknya 31.272 warga Palestina telah terbunuh dan 73.024 terluka dalam serangan Israel sejak 7 Oktober lalu. Sisanya menderita kelaparan dan serba kekurangan di pengungsian. Dan berada di kamp pengungsian pun tidak menjamin keamanan hidup mereka. Minggu ini, pasukan Israel kembali mengarahkan tembakan ke arah warga Palestina yang sedang menunggu bantuan makanan yang mengakibatkan 6 jiwa tewas dan minimal 83 orang lainnya terluka. Tragedi mengerikan juga terjadi minggu ini saat 5 orang tewas karena tertimpa kotak bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan melalui bantuan udara. Kotak bantuan ini jatuh karena parasutnya gagal terbuka. Di sisi lain, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan di wilayah Yaman dan Laut Merah dalam upaya untuk menghancurkan milisi Houthi beberapa jam setelah Houthi mengancam akan meningkatkan serangan terhadap kapal dagang di Laut Merah selama bulan Ramadan. Serangan udara Amerika Serikat itu menghantam kota-kota pelabuhan dan kota-kota kecil di Yaman Barat dan menewaskan sedikitnya 11 tentara Houthi dan melukai 14 orang. Pekan ini perwakilan Malaysia di Majelis Umum PBB sempat viral karena menegaskan bahwa hak veto seharusnya dihapuskan dari struktur Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, keberadaan hak veto menjadi penghalang dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam kasus Palestina, di mana banyak upaya penyelesaian terhambat oleh penggunaan hak veto. Nah, gimana menurut kamu, Pop Gengs? Terus, ada seorang wanita Turki yang mengaku terkejut saat menemukan bahwa ada sebuah gerai Starbucks yang terletak tepat di sebelah Masjid Nabawi di Madinah. Padahal di saat yang sama, semua orang di negara sekitarnya melakukan boikot terhadap kopi ini. Minggu ini, Paul Alexander yang dikenal sebagai pria dengan paru-paru besi karena melawan polio selama 70 tahun meninggal dunia. Paul sangat terkenal karena kasus penyakit unik. Saat berusia 6 tahun pada tahun 1952, dia terjangkit polio yang menyebabkan kelumpuhan dari leher ke bawah. Karena tak mampu bernafas sendiri, dia harus tinggal di dalam tabung logam untuk mendapatkan bantuan pernafasan. Tabung itulah tempat dia menghabiskan sisa hidupnya. Tapi Doi masih bisa menyelesaikan buku dan lukisan meski terbatas begitu keadaannya. Baik, kita lanjut ke serba-serbi pemilu 2024. Desas-desus pengelembungan suara PSI masih aja berlanjut. Kali ini netizen semakin curiga dan kecewa nih, karena KPU nggak mau membuka data lonjakan suara PSI di Madiun. Kalau emang nggak terbukti, kenapa nggak mau buka data ya? Hasil pemilu ini emang bikin deg-degan. Belum apa-apa, udah ada kepala desa di Tangerang yang semena-mena pecat 27 RT RW-nya hanya karena anaknya gagal jadi caleg. Iya, emosi wak ya dengernya. Sekarang beralih ke serba-serbi Ramadan. Yang selalu ditunggu-tunggu netizen nih adalah video terbaru Mimi Peri bangunin sahur. Sahur! Sahur! Tapi gak kalah seru nih tim bangunin sahur yang ini nih. Malah bikin takut bangun gak sih? Begitu juga dengan tim saf belakang yang gak ada serius-seriusnya. Fix, kakek nyesel nih ikut barisan bocil kematian ini. Gak bisa fokus coy. Tapi kalau sholat tarawihnya udah kayak balapan gini, emang boleh ya? Ini beneran loh,
ternyata Indonesia memperoleh rekor untuk penyelenggaraan sholat tarawih tercepat di dunia. Ada yang waktunya hanya 6 menit loh Pop Gengs. Prestasi ini dicatat oleh Ponpes Al-Quraniyah yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat sebagai yang tercepat dalam menjalankan sholat tarawih. Nih yang lebih kocak lihat mama seragam mukenah macan. Ada-ada aja sih mama ya. Buat yang doyan just tip, ini kabar sedih nih buat kamu Hicks. Soalnya ada aturan baru yang membatasi barang bawaan dari luar negeri. Bahkan kaos kaki cuma boleh bawa 2 pasang. Widih, gak bisa jualan dong. Kita lanjut ke dunia hiburan di pekan ini. Ada ayah Atta Halilintar, Anoviel Asmit, yang digugat oleh pondok pesantren bernama Al-Ansyar di Pekanbaru Riau atas dugaan pengambil alihan tanah Ponpes senilai 26 miliar rupiah. Terus ada video viral yang memperlihatkan sepeda motor yang nyangkut di atas rumah warga, lengkap dengan 2 remaja cewek pengendaranya. Insiden ini ya terjadi di Jalan Ciwangkit, Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Wah, kok bisa kayak gitu ya? Nah, ini nih yang agak-agak bikin malu ya, pas portal informasi resmi untuk band Coldplay merilis data tentang persentase pengembalian gelang konser Coldplay di berbagai negara selama tur dunia Music of the Spur World Tour yang berlangsung dari Juni hingga November 2023. Nah, gelang konser Coldplay atau wristband adalah gelang khusus yang digunakan oleh penonton konser Coldplay di seluruh dunia. Gelang ini biasanya dibagiin sama penonton sebelum konser dimulai dan harus dikembaliin setelah konser udah selesai. Sayangnya, banyak nih penonton yang sengaja tidak mengembalikan gelang itu setelah konser berakhir. Nah, data menunjukkan bahwa Indonesia punya tingkat pengembalian gelang terendah dibandingkan negara-negara lain. Sama bikin malunya saat Ratna Sarumpait malah keluar rumah pas hari raya Nyepi di Bali. Padahal udah jelas ada larangan untuk keluar rumah dan menggunakan kendaraan. Alasannya sih, doi lupa hari itu adalah hari raya Nyepi. Next, kabar dari dunia olahraga minggu ini ada Kurnia Mega yang kembali menjadi sorotan di media sosial karena banyak yang bersimpati atas keadaannya buta dan ditinggal istri. Mantan penjaga gawang timnas Indonesia ini sekarang beralih profesi menjadi penjual emping setelah sebelumnya melelang medali miliknya. Kurnia Mega memang telah mengakhiri karir sepak bolanya sejak 2017. Ia menghadapi masalah serius dengan penglihatannya yang membuatnya mengalami kabur penglihatan. Namun, baru-baru ini mantan istrinya membongkar fakta bahwa sebenarnya kebutaannya bukan karena santet, melainkan alkohol.